Oke, sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan setting instansi dan otorisasi. Instansi dan otorisasi kita setting untuk menyeting orangnya. Nah, kalau sekarang kita akan menyeting proses dari izinnya itu sendiri. Baik, untuk bisa menyeting setting perizinan ini, kita masuk ke menu setting perizinan, lalu klik jenis izin. Jadi kita akan belajar dua hal ini ya, jenis izin dan alur prosesnya. Oke, yang pertama kita buka yang terkait jenis izin dulu. Oke, saya mau memasukkan beberapa waiting list dulu ya. Oke, untuk mulai menyeting jenis izin, tadi masuk ke setting perizinan, lalu kita klik di sini ada jenis izinnya. Nah, di sini sudah ada list dari jenis izin yang bisa kita setting ya dari sini. Kita bisa menambahkan jenis izin ini. Sebelumnya diperhatikan ketika kita mau setting jenis izin, di sini ada nama jenis izin, lalu ada instansi. Kalau misalkan instansinya kosong seperti ini ada beberapa instansi yang kosong ya, artinya jenis izin ini dimiliki oleh admin pusat. Artinya jenis izin ini tidak akan muncul di list izin yang dimiliki oleh instansi Bapak Ibu. Yang dimiliki oleh instansi Bapak Ibu ketika instansinya ada namanya seperti ini. Kebetulan saya masuk sebagai instansi demo ya, jadi dia akan muncul izin-izin yang instansi demo ini. Nah, fungsinya apa? Kita membuatkan beberapa jenis izin yang tidak ada instansinya ya, seperti ini. Fungsinya adalah sebagai contoh sebenarnya. Kita buatkan beberapa jenis izin yang bisa dicontek lah ya, seperti itu untuk bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Oke, kalau ingin membuat dari baru, Bapak Ibu bisa klik sebelah kanan atas. Di sini ada tanda tambah berwarna biru. Bisa diklik saja. Seperti ini. Nah, ini kita bisa menambahkan jenis izin yang baru ya. Oke, ketika mau menambahkan jenis izin, ketika mau menambahkan jenis izin di sini bisa dituliskan saja namanya. Oke, seperti ini. Deskripsinya bisa disamakan, disesuaikan saja. Ini jenis dokumennya bisa dikosongkan, kode OSS juga bisa dikosongkan. Untuk sementara is default aktifnya bisa dinyalakan seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tab ya, jenis pengajuan, unit terkait, persyaratan, dan izin paralel. Ini yang perlu kita setting juga. Jadi yang pertama untuk jenis pengajuan, kami sudah menyiapkan beberapa alur proses yang bisa dipilih. Misalkan untuk jenis pengajuan baru, perpanjangan, dan perubahan. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang baru seperti ini, kita bisa masukkan juga alur proses yang sudah ada di kita ya, punya kita nanti. Kalau belum ada bisa sembarang dulu yang ada seadanya. Kalau belum nanti kita akan buat. Jadi setelah ini baru kita akan buat alur proses. Jadi sementara boleh dikosongkan juga boleh, dikosongkan dulu. Nah, kemudian kita ada namanya format penomoran.
Kalau di tempat Bapak Ibu baru sekali membuat izin, mungkin format penomorannya kosong ya. Nanti kita akan buat juga. Setelah ini kita akan belajar juga sedikit terkait format penomoran. Oke, kemudian lama proses diisi. Lama proses ini maksudnya adalah SOP di tempat Bapak Ibu, misalkan maksimal dilaksanakan selama 5 hari. Berarti kita tulis aja ya. Bapak Ibu yang speakernya nyala tolong dimatikan ya, atau saya mute dari sini saja deh. Saya mute semua ya. Oke, kemudian masukkan masa berlaku. Masa berlaku ini untuk masa berlaku dari dokumennya ya, sebenarnya dokumen izinnya misalkan berlaku selama setahun, berarti kita tulis satuannya setahun seperti ini. Kalau misalkan mau harian, hari atau bulan bisa. Nanti kita bisa ambil datanya secara otomatis di dalam sistemnya, nanti kita bisa panggil. Nah, biasanya ada pertanyaan, kalau masa berlakunya itu tidak tentu gitu ya, bisa berlakunya bisa ada yang 3 bulan, mungkin ada yang 6 bulan, maka bisa diisi sembarang, nanti kita akan setting di proses yang lain untuk masa berlakunya. Jadi bisa diisi sembarang. Atau kalau misalkan masa berlakunya seterusnya atau selamanya gitu ya, selama izin usahanya masih ada atau selama dia masih melaksanakan prosesnya ya, pemohonnya ada gitu ya, maka masa berlakunya ini dikosongkan saja. Oke. Nah, kemudian kita bisa coba yang lain dulu, seperti di persyaratan. Coba masukkan persyaratan dari izinnya, seperti ini. Masukkan isi dari dokumennya, misalkan terkait dengan KTP, atau kopi KTP, seperti ini. Lalu tambahkan lagi yang lain, kalau misalkan diperlukan. Misalkan seperti ini. Oke, unit terkait juga bisa kita masukkan di sini. Apabila Bapak Ibu tidak memasukkan unit terkait, berarti izin ini akan terkait dengan seluruh unit atau dinas yang sudah kita setting sebelumnya ya. Yang kita sebelumnya sudah setting di setting struktur instansi. Jadi dia akan terikat atau terkait dengan seluruhnya. Tapi kalau misalkan kita mau memastikan dia hanya ada pada beberapa dinas saja, maka ini bisa kita setting untuk unit terkaitnya. Oke, kita sudah setting jenis pengajuan, unit terkait, dan persyaratan. Untuk izin paralel itu terkait dengan izin paralel. Jadi untuk izin paralel kita perlu menyeting dulu beberapa izin jadi satu, nanti dia akan masuknya satu izin, tapi permohonannya satu, tapi nanti keluarnya bisa menjadi beberapa izin. Itu untuk izin paralel. Jadi harus di setting izinnya satu persatu dulu, baru nanti kita kaitkan di izin paralelnya.
Baik, tadi kita untuk jenis pengajuan kita sudah kembali lagi ya ke jenis pengajuan. Tadi kita ada format nomor yang belum kita setting. Di sini ada format nomor. Nah, untuk format nomor ini kita bisa setting format penomoran di setting perizinan, lalu ada penomoran. Oke, kita buka tab baru saja. Jadi yang tadi biar nggak hilang ya, jangan ditutup dulu. Oke, kita ke setting perizinan di penomoran. Sebentar, saya cek. Oke, jadi untuk penomoran ini kita bisa lihat ya contoh aja yang ada di sini. Sudah ada yang membuat juga. Oke, untuk setting penomoran seperti ini ada 4 kode yang dinamis yang bisa kita setting. Yang pertama adalah terkait hari, itu DD, hari, lalu bulan itu MM, dan tahun itu YYYY. Jadi sekali lagi untuk format penomoran kita bisa setting secara dinamis ya, nantinya akan muncul secara otomatis, yaitu untuk format hari itu pakai DD, bulan itu MM, dan tahun itu YY. YY, dan itu ada di kurung kurawal. Kita masukkan ke dalam kurung kurawal. Nah, sedangkan untuk nomornya sendiri, itu kita bisa menggunakan NNN seperti ini. Jadi NNN ini bisa kita tambahkan ya digitnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan N-nya ada 4, berarti digitnya nanti akan keluar 4 gitu. Maksimal berarti 9999. Kalau N-nya 3 berarti maksimal 999. Untuk nomor terakhir ini akan dimasukkan penomoran yang terakhir. Misalkan ingin melanjutkan dari nomor sebelumnya, maka bisa kita tambahkan nomor yang sebelumnya. Misalkan sebelumnya udah sampai 100 ya kita masukkan aja angka terakhirnya 100, maka nomor berikutnya adalah 101 seperti itu. Nah, DD MMYYY ini akan sesuai dengan tanggal ya. Berarti kalau misalkan tanggal hari ini 31 Maret 2020, maka formatnya akan keluar nanti 31 untuk DD-nya, bulannya 03 atau III ya. Kalau M kecil itu 03, M besar itu akan format penomoran Romawi yang III besar. Lalu tahunnya itu 2020. Penomorannya akan auto increment secara otomatis bertambah sesuai dengan nomor yang terakhir. Jadi akan bertambah secara otomatis seperti itu. Oke, ini untuk format penomoran. Nah, ketika ini sudah disimpan, format penomoran sudah disimpan, nanti bisa dibuat ya, tadi di setting perizinan penomoran. Nah, nanti nomor ini bisa kita masukkan, dipanggil di sini. Kita panggil di sini tadi. Tadi saya sudah buat DD-nya. Ini memang penamaannya di settingan bentuk penomorannya ya.
Jadi tadi kita bikinnya di DD. Lewat mungkin. Mana ya? Nah ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk alur prosesnya, ini kita harus ngambil dari yang sudah kita buat ya. Jadi ini saya contoh aja asal dulu ya, asal aja dulu. Nanti kita buka lagi untuk kita perbaiki. Ya, kalau sudah kita buat di sini. Bentar. Dokumen pendukung berarti di persyaratan. Oh, statusnya. Statusnya harus diisi. Ini harus diisi apakah statusnya wajib atau tidak wajib. Ya, tadi ketinggalan. Oke. Kalau sudah kita buat, disimpan. Contoh ya. Tadi ini saya. Ya, ini tadi yang sudah saya buat, hasilnya adalah seperti ini. Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa ya nanti silakan aja. Sebenarnya harusnya di berisik banget sih. Tanya Mbak ini Mbak, gimana cara orang bernapas? Prosesnya yang si pertanyaan ceritanya. Ini saya mute audionya, berisik banget. Uang tunai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Uang tunai Rp300.000. 23. Belum, Mbak. Mbak, saya kursus fintech online. Ini kan di HP Jaya. Ini aja. Gimana kan? Dimatikan sama hostnya. Kalau prosesnya tadi, kalau prosesnya tadi. Ada kepon. Tunggu sebentar yang Pak Yuda, bentar ya, ini yang lain bisa dimatikan dulu speakernya. Ini saya tidak teman-teman tolong kan dulu yang lain. Saya tidak bisa mematikan dari. Halo. Ya. Kan dari DPMPTSP yang nggak aktif dia, nggak aktif. Coy, mana dia aktif? Nih mati dia. Si cantik. Ya. Baginya dia nggak rata. Template kayak hari Kamis minggu kedua ini nggak ada bidang aplikasi. Nggak per satu bidang satu orang gitu enggak. Ini indah. Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saja jadwal mereka. Yang ini Chattingan ada, Bu? Apanya? tapi itu di Kenapa? bidang aplikasi. Chattingan, Bu, ada. Terkait dengan itu. Kan ya. Coba saya belum. Boleh. Males kan semua. Tinggal proses sih baru ada. Salah kan enggak Ngomong belum?
Ini saya nggak tahu kenapa ada kesalahan tidak bisa mute all. Mohon teman-teman bisa memute ya masing-masing ya, tolong dibantu dong. Masing-masing bisa mute. Dia juga bisa. 2000. Penras materi. Oke ya. NDH belum dikontak Atin, awak belum dapat kontak Atin. Dia mau minta siapa di subuh. Teman-teman, mohon maaf ya, kalau misalkan yang tidak berkenan ada di grup ini bisa keluar aja ya. Misalkan masih ada yang diskusi sendiri atau malah membuat keributan. Nih kebetulan saya nggak bisa nge-mute nih dari sini, lagi ada permasalahan. Telepon itu. Iya, tolong ya. Kalau nggak keluar aja dari sini nggak apa-apa kok. Silakan aja keluar aja. Mohon bisa dibantu ya. Ini ada kesalahan teknis di kami, memang nggak bisa di-mute semuanya ya. Tolong ya dibantu. Oke, yang mau bertanya silakan. Izin Bu, Ya, mau bertanya. ya, Dari Kubraya Bu, ya silakan. agak jauh sedikit. Permisi Bu, Ya, gimana ya? mau nanya terkait dengan format nomor itu. Iya, penomoran. Nomornya itu ini nomor pendaftaran atau nomor izin? Makasih. Baik, untuk penomoran ini kita buat, kalau untuk di setting penomorannya sebenarnya bisa untuk semuanya. Kita bisa buat untuk izin yang manapun ya. Jadi kita bisa setting. Tapi kalau misalkan untuk di setting di jenis izinnya yang ada di sini, di proses ini adalah untuk pendaftaran. Ya, untuk pendaftaran, benar. Jadi bisa dipanggil untuk izin untuk pendaftaran. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya kalau namanya data bisa dipanggil untuk semuanya ya sebenarnya. Jadi sih nggak terbatas itu sih sebenarnya ya. Jadi bisa untuk yang lain juga. Izin Mbak. Saya kalau nomor izinnya itu nanti di format yang untuk dicetak itu di mana Bu settingnya Bu ya? Kasih. Kalau di setting untuk dicetak nanti kita akan setting di template form, di template formnya. Oh. Kita bisa setting di template form. Nanti kita belajar ketika membuat di template form ya. Kita buat di template form, nanti kita bagaimana caranya kita menambahkan dari untuk penomorannya nanti. Ada nanti kita bikin satu form sendiri, di situ ada elemennya itu kita siapkan dengan jenis elemennya adalah penomoran, formatted number, seperti itu. Oh, ya. Terima kasih Bu. Oke. Izin Bu. Izin Bu. Ya, dari mana? Provinsi. Sultan. Dari mana? Sultan. Sulawesi Tengah, ya. Silakan. Ya. Terkait persyaratan Bu, itu kan di persyaratan banyak yang double. Iya. Gimana Bu? Di persyaratan nanti terakhir sih Mbak Lia lagi mau menggabungkan ya untuk persyaratannya seperti itu supaya nanti nggak membingungkan ya. Sekarang posisi memang ada beberapa syarat yang mungkin terlanjur terbuat yang sama gitu ya, jadinya sedikit membingungkan lah ya kalau karena di pemohon itu terkendala itu Mbak, kita settingnya misalnya KTP tapi dia masukkan KTP juga tapi di form yang berbeda seperti itu. Iya.
Iya, betul. Nanti kita juga sedang dalam masuk ke dalam tahap pengembangan kita untuk persyaratan akan bisa masuk ke list persyaratannya. Jadi nanti ketika pemohon masuk ada persyaratan masukinnya langsung di situ untuk uploadnya. Ini sedang masuk ke pengembangan kita sih, tapi Iya. prosesnya. Jadi jadinya nanti nggak tercampur sama yang itu. Terus kira-kira langkah yang baik untuk kita ambil dulu karena sekarang ini untuk penguploadan itu bisa kita ambil alih bukan si pemohonnya karena datanya tidak terpanggil, kebanyakan data terpanggil karena yang Iya. tadi. Ya sebenarnya sebenarnya ada datanya ya, cuman memang mungkin Ada masuknya ke Detail yang elemen beda. yang berbeda. Iya betul. Nah, ya itu kondisinya kayak gitu. Ya, nanti kita kondisikan ya Pak untuk bisa Ya, diperbaiki. baik. Izin bertanya, Bu. Iya. Halo. Iya. Terkait masalah dari Kabupaten Lombok Selatan ini, Iya. tolong jelaskan masalah alur proses ini belum begitu jelas. Alur proses pembuatannya. Memang belum sampai ke alur proses Pak, baru izin aja. Oh iya, terima kasih. Ya. Izin Bu, Ya, dari mana? dari Aceh. Ya. Iya, ya ini Bu, untuk jenis pengajuan kan ada baru, perpanjangan, perubahan. Ketika kita rekap itu, yang perubahan munculnya daftar ulang, bukan perubahan izin. Ya maksudnya apakah nanti memang kayak gitu daftar ulang atau seharusnya perubahan? Ketika rekap laporan. Ketika rekap laporan itu yang pilihan perubahan munculnya daftar ulang, bukan perubahan. Oh begitu, ini ya nge-cross ya? Iya, kayaknya gitu, Bu. Nomenklaturnya, Bu. Oke, berarti perubahan. Alurnya kebalik ya, antara yang perubahan sama yang perpanjangan. Enggak kebalik. Ya, jadi di menu ketika kita entry data kan muncul ya jenis pengajuannya baru, perpanjangan sama perubahan, ya kan? Jadi ketika ada pemohon ajukannya perubahan, ketika kita rekap laporan nanti munculnya daftar ulang dia di kolom jenis pengajuannya. Notifikasinya daftar ulang, bukan perubahan. Masuk ke listnya ke daftar ulang. Bukan gitu, kita rekap. Oh gitu. Untuk rekap ya, terkait rekap. Iya, munculnya daftar ulang dia. Oke, Nah, nanti kita bukan cek ya. ulang. Iya. Siap. Nanti kita cek. Makasih. Bu, kembali dari Ya. provinsi lagi Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Kemarin Tengah. Kemarin coba buat seperti ini, cuman begitu kita uji coba prosesnya ternyata tidak terbaca di transaksi. Kira-kira permasalahannya di mana, Mbak ya? Akhirnya kita duplikat izin yang kita sudah pernah duplikat, kita duplikat lagi, disetting sesuai dengan izin yang kita mau. Kira-kira permasalahannya di mana, Mbak? Kalau misalnya saya create baru, dia muncul di transaksi. Kalau dia create baru harusnya sih muncul ya, mungkin kelupaan aja. Jadi yang diedit mungkin tempat yang punyanya admin pusat, jadi sebenarnya nggak kesimpan juga, tapi udah dianggapnya kita ngebikin. Coba aja lagi deh. Udah dicoba berapa kali yang kayak gitu? 2-3 kali sih, Mbak. Yang baru. Kita coba create baru. Kejadiannya Soalnya ini sama. baru ini soalnya yang ada apa namanya laporan kayak gini. Ntar coba dicoba dulu lagi ya, soalnya belum pernah ada sih laporan yang kayak gitu. Oke, siap. Nanti kalau misalnya kejadian lagi, saya coba kirim ke grup aja, Bu. Iya, boleh. Baik, siap. Izin, Bu. Iya. Izin, Bu, mau tanya. Paling mendilit kita tahu. Ya. Oke, Batanghari, Bu. Ya. Mau nanya, lama proses ini berproses satuannya sama nggak dalam 1 tahun itu? Misalnya kan kita buat lama prosesnya
5. Apakah dalam satuan tahun itu terhitungnya jadi 5 tahun, Bu? Kalau masa berlaku bisa satuannya bisa disesuaikan. Kalau emang maunya bulan ya bisa diganti bulan gitu. Tergantung masa berlakunya berapa lama. Berarti lama proses dan masa berlaku itu satuannya sama, Bu, gitu Bu ya? Oh, enggak. Lama proses ini selalu satuannya hari sementara ini. Jadi lama proses ini satuannya selalu hari. Kalau masa berlaku itu baru bisa disetting apakah dia harian, bulan, atau tahun. Oke, Bu. Makasih. Ya. Oke, kita sekarang Halo, izin bertanya, Bu. ya satu lagi ya. Habis itu kita mau lanjut materi ya, masih banyak ya yang alur proses belum soalnya. Oke, mau bertanya, Bu. Ya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kalau untuk menanyakan tentang jenis pengajuan itu untuk perubahan, mohon dijelaskan gitu, Bu. Jenis perubahan. Yang perlu dijelaskan apanya nih, Pak? Mungkin kan kita belum pernah nih buat yang perubahan, Bu. Mungkin apakah dia itu nanti lebih singkat atau gimana, Bu? Atau bisa langsung ngambil data gitu? Ya, untuk sementara ini alurnya sama bisa dibikin sendiri sesuai dengan seperti bikin baru ya sebenarnya. Alurnya sepanjang apa dan seperti apa itu sebenarnya kebutuhan masing-masing daerah. Cuman kalau untuk bisa ngambil data dari yang sebelumnya itu baru masuk ke pengembangan. Jadi posisi saat ini belum sih. Untuk ngambil data masih belum. Tapi kalau untuk alurnya yang bisa berbeda bisa gitu. Tapi masuk ke pengembangan kita yang besok yang tahun ini. Kabupaten Sangihe. Ya. Tanya lagi bisa, Bu. Agak, Mbak. Ya. Halo, Mbak. Ya, satu lagi aja ya. Satu lagi ini soalnya materinya masih banyak. Gimana? Oke, Mbak. Dari Agam, Mbak. Ya. Ini masa berlaku izin ini bisa diberi notifikasi, Mbak? Masa berlaku izin. Ya, notif ini masuk ke pengembangan kita sih. Saya kurang ingat tadi Mbak Lia kayak lebih ingat apakah udah masuk, udah sekarang udah di-up untuk prosesnya udah jalan apa belum. Ayo masuk ke pengembangan kita. Mungkin Mbak Lia. Satu lagi, Pak. Iya. Masih bisa nggak, Mbak? Ini kalau di persyaratan ini sebaiknya kita bisa nambah sendiri, Mbak. Ya, nggak bisa. Nanti ditambahkan oleh admin ya persyaratan ya. Sekarang aja udah berantakan ya datanya ya kan, udah macem-macem ya, bisa double segala. Ya, jadi nanti persyaratan Satu lagi bisa dari admin. Ya. Satu lagi bisa nggak, Mbak? Ini. Ya, gimana? Kalau untuk unit kerja itu kosong itu gimana, Mbak? Kalau kosong aja. Unit kerja kosong, kalau kosong berarti bisa semuanya, bisa diakses oleh semua. Tapi kalau udah terlanjur kosong itu nggak apa-apa ya, Mbak? Ya nggak apa-apa, berarti dia bisa diakses oleh dinas yang lain gitu. Iya, makasih ya, Mbak. Secara pembagiannya gitu ya. Kita nggak kita kasih penapisan, nggak kita kasih filtering. Ditapis, jadi bisa dimasukkan dinas lain, apa instansi lain atau unit lain bisa masuk. Sudah selesai bukan DPR ini? Sudah. Marin, terkait Kabupaten Sangihe, Mbak. Ya. Ya. Untuk penomorannya ini, Mbak. Kalau biasanya kan kita pakai kode wilayah per kecamatan, itu apa bisa nggak, Pak? Diganti aja ya, Pak, format penomorannya. Kita bisa kalau itu kan zaman dulu ya, kalau penomoran yang kayak gitu karena terkait dengan kesulitan di kita mencari data ya zaman dulu ya gitu ya. Itu yang manual banget ya. Ya mungkin bisa nanti diusulkan ke pimpinan untuk penomoran juga perlu untuk di-update lah gitu ya supaya ngikutin zaman kekinian. Sekarang kita kalau untuk mencari data kan bisa searching ya, harus dilihat dari nomornya gitu. Nomor itu harusnya bisa sederhana aja, nggak usah sampai ngejelimet sampai ada kecamatannya, sampai ada apanya lagi gitu.
sebenarnya bisa nanti dilihat dari penomoran itu. Bahkan kan sekarang pakai QR code-nya aja bisa langsung masuk ke linknya. Lihat OSS nggak pakai nomor lagi sekarang, malahan dia pakai QR code aja. Ya. Makasih Mbak. Ya, siap. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti di pertanyaannya di sesi yang selanjutnya aja. Oke, sekarang kita masuk ke setting alur izin, alur proses. Itu ada di setting perizinan. Setting perizinan ini terus ada alur proses. Bapak Ibu mohon bisa di mute secara mandiri ya, karena saya di sini ada kesalahan teknis jadi nggak bisa mute dari sini. Tolong Bapak Ibu bisa mute sendiri mikrofonnya kalau memang tidak digunakan ya. Minta tolong semuanya. Oke, kita lanjut untuk setting alur proses. Jadi ada di setting perizinan alur proses. Oke, ini ada contoh dari Lampung Tengah dan Asahan di sini. Ini bisa dipakai untuk beberapa izin-izinnya. Ini udah, seingat saya sudah dengan Balia udah dirapiin ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa coba pakai yang ini, ada dua nih dari Lampung nih, contoh dari Lampung sama contoh dari Asahan. Jadi kalau untuk yang ada retribusinya, alur proses yang ada retribusinya, terus yang cukup panjang alur prosesnya, ini ada YMB, bisa cek yang punyanya Lampung Tengah. Yang untuk izin-izin praktik yang mungkin alurnya lebih pendek, bisa pakai yang contoh dari Asahan ini. Jadi di searching aja dari tempat Bapak Ibu di atas ini, contoh, nah nanti kita copy. Ya, nanti kita copy, lalu nanti itu yang akan kita pakai untuk belajar di sini. Saya akan coba dari alur praktek dokter admin yang contoh dari Asahan ini. Ini udah kebetulan udah di copy juga, bisa dilihat di sini. Ntar kalau di copy ya, jadi ini copy yang sebelah kanan di sebelahnya ini ada bentuk file 2, ini berarti copy. Jadi seperti ini contoh dari Asahan ini, nanti di copy. Nanti kemudian nanti tinggal di setting aja di dalamnya, diedit aja. Kenapa kita belajar langsung dari copy supaya lebih mempercepat proses belajarnya. Tapi kalau misalkan memang ingin membuat dari nol pun silakan ya, membuat dari awal juga bisa. Saya balik lagi ke yang tadi. Alur prosesnya. Kalau mau buat dari nol, di sebelah kanan atas ini ada tombol tambah seperti ini. Nah, ini ada add, itu silakan aja kalau mau buat dari awal ya, seperti ini. Jadi ini masih kosongan seperti ini. Nah, tadi kita copy, kalau kita copy tadi udah ada hasilnya seperti ini. Ini sudah ada isinya. Oke, untuk alur proses ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya untuk alur proses.
Jadi di sini ada nomor, jenis proses dan tautan, form dan report. Jadi jenis proses ini adalah sebenarnya SOP dari Bapak Ibu sendiri yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita menerjemahkan SOP layanan yang ada di DPMP TSP Bapak Ibu ke dalam sistem si cantik ini. Yang mungkin yang tadinya manual, kita jadikan dia prosesnya menjadi elektronik, seperti itu. Nah, dalam sebuah proses layanan, itu sebenarnya ada beberapa hal, yaitu yang pertama namanya jenis prosesnya. Jadi apa jenis proses itu adalah proses yang berjalan ada di situ. Nah, terkait dengan tautan ini, kami mendefinisikan di si cantiknya ya, secara logiknya di si cantik, dia mendefinisikan jenis proses itu memiliki dua tipe. Yang pertama jenis proses yang sifatnya mengambil data atau kita memasukkan data ya ke dalam sistem, dan jenis proses yang sifatnya mengeluarkan datanya, menjadikan datanya itu ke dalam dokumen gitu ya, bisa berupa report ya atau hasil cetak seperti itu. Yang kita ambil datanya dari database. Jadi sekali lagi proses dalam si cantik bisa bentuknya adalah kita memasukkan data atau kita mengeluarkan data. Ketika kita ingin mencetak sesuatu, artinya kita ingin mengeluarkan data, pastikan ada proses memasukkan datanya. Jadi tidak mungkin kita mengeluarkan data tapi tidak pernah kita memasukkan datanya, gitu ya intinya. Nah, di dalam sistem ini kita ada database di mana kita akan menyimpan data-data itu. Data-data baik data-data proses maupun baik data prosesnya maupun data-datanya gitu ya. Per setiap prosesnya ada data di situ. Oke, ini sekarang kita bicara tentang prosesnya dulu. Tadi yang pertama itu ada pendaftaran dan menerima berkas. Di si cantik, dua proses di awal ini adalah proses yang harus ada di dalam proses izin yang ada di kita. Jadi yang 1 dan 2 ini, kalau ini adalah proses perizinan, itu harus ada jenis proses ini. Jadi yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua adalah menerima berkas. Nah, tautannya adalah seperti ini. Jadi ini memang udah defaultnya ya, defaultnya harus ada permohonan izin add dan permohonan izin edit. Bentuknya seperti apa itu ya sebenarnya? Ini adalah form. Jadi kalau kita klik di sini, ini adalah form sebenarnya, di mana form ini fungsinya akan memasukkan data per pendaftaran ya di awal. Data pendaftaran di awal itu ada di, kalau Bapak Ibu nanti nyoba untuk transaksi, di situ ada data pemohon, data perorangan, dan data perusahaan. Jadi untuk pendaftaran ini sebenarnya ada dua data itu, data pendaftaran dan data pemohon dan data perusahaan. Memeriksa berkas ini nanti untuk ngecek persyaratannya. Seperti itu. Nah, form dan reportnya kosong seperti ini, artinya ketika dia kosong adalah form dan reportnya sudah dibuatkan secara default oleh admin pusat, gitu ya. Jadi nggak usah memasukkan lagi form yang dinamis ataupun report yang dinamis. Oke, kita lanjut ke alur nomor 3. Tanda terima berkas. Nah, mulai alur nomor 3 ke bawah, ini boleh Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan alur proses yang ada di tempat Bapak Ibu. Kami tidak, sementara ini ya, belum ada keharusan untuk memaksa gitu ya, alur proses itu seperti ini gitu ya. Jadi untuk tiap izinnya ya yang belum ada standarisasinya ya memang bisa disesuaikan sendiri dengan SOP yang existing saat ini. Ya, untuk yang ketiga ini adalah tanda terima berkas. Yang perlu diperhatikan dari alur ketiga adalah tautannya. Tautannya adalah dia report. Ketika dia report, artinya dia akan mengeluarkan dokumen cetak. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ini ada beberapa tautan ya.
Nah, ini pilihannya dia adalah report. Dia akan mencetak tanda terima berkas. Nah, ketika kita pilih report, dia adalah report yang sifatnya dinamis. Bapak Ibu bisa setting sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu akan belajar terkait dengan setting template data. Nanti akan untuk membuat report yang ini. Ya. Jadi sementara diisi sembarang dulu juga nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu buat dari nol juga bisa. Nanti diisi sembarang dulu, atau kalaupun ngopi dari yang punya asahan ini juga bisa. Nanti itu dikosongkan aja juga. Diisi yang sembarang dulu juga nggak apa-apa. Karena setelah ini kita sesi selanjutnya kita akan belajar nanti terkait dengan template form, kemudian juga template datanya. Oke, kemudian di jenis proses nomor 4, ini ada entry data. Lalu diperhatikan juga di sini entry data tautannya adalah form. Nah, ketika kita bicara dia form, maka dia adalah sesuatu yang bisa kita buat secara dinamis. Seperti itu ya. Nah, makanya ketika dia dinamis, dia akan memasukkan, diminta memasukkan formnya yang dinamisnya. Nah, form sendiri itu apa? Form sendiri itu adalah tempat di mana kita akan memasukkan data secara dinamis tadi ya. Kita bisa menentukan data-data apa saja yang akan kita input. Kalau dalam hal ini kita bicara tadi kita izin praktik dokter, gitu. Berarti ketika kita bicara entry datanya adalah entry data yang terkait dengan praktik dokter itu tadi. Jadi nanti kita bikin form ya, yang nanti di materi selanjutnya kita akan bikin form di sini, yang isinya data-data apa saja yang terkait data teknis untuk praktik dokter, misalkan STR mungkin, terus tempat praktiknya apa ya, data-datanya itu nanti disesuaikan di sini. Kemudian proses selanjutnya kalau di sini yang kita contek ya mungkin ya gitu ya dari alur proses yang punya asahan adalah jenis proses cetak draft izin, lalu dia langsung melakukan proses penetapan seperti itu. Misalkan di tempat Bapak Ibu tidak seperti ini gitu ya, ada jenis proses tambahan sebelum penetapan. Misalkan, oh kami nggak seperti ini, kami ada tambahannya deh, nggak kayak gini ya. Kita bisa tambahkan di bawah ya. Kita tambahkan saja di bawah, misalkan di sini kami ada rekomendasi dulu sebelum melakukan proses penetapan. Berarti nomor 6 di sini, nomor 6 di sini rekomendasi. Oke, misalkan seperti ini, kita bisa masukkan rekomendasi. Kita masukkan rekomendasi. Nah, seperti ini, tautannya otomatis form ya, nanti dia akan untuk memasukkan data rekomendasinya. Jadi nanti anggaplah misalkan ini harus dimasukkan oleh tim dari Dinas Kesehatan seperti itu. Nah, nanti kita akan memasukkan formnya di sini untuk rekomendasinya. Karena belum ada, kita bisa ngambil yang seadanya dulu aja, nanti sementara aja. Nanti kita harus bikin sendiri ya, kalau untuk yang benernya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini masih ada tulisan wajib isi. Kalau ini masih ada wajib isi, ini nggak akan bisa diperbarui. Nanti ini kita klik yang lain dulu aja, dikembalikan ke form lagi. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa diperbaiki. Cuman tadi diperhatikan, tadi nomornya masih belum pas. Tadi ini, nah ini kita perbaiki. Ini kita ganti jadi nomor 7. 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kalau sudah, nanti kayak gini, ini bisa kita simpan. Nah, nanti akan otomatis nomor 6-nya akan naik ke atas.
Nanti kita tadi sudah lihat di contoh dari sana. Oke, ini alur proses yang sudah tadi udah saya edit ya. Saya tambahkan satu alur proses lagi, satu jenis proses lagi, yaitu di jenis proses nomor 6. Oke, kita tambahkan tadi ada rekomendasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu misalkan butuh alur jenis proses yang lain dalam alur proses ini juga bisa menambahkan, misalkan mau cetak rekomendasinya, ya tambahkan saja lagi ya di nomor antara 6 dan 7, berarti nanti kita tambahkan nomor 7 yang baru untuk cetak rekomendasi. Nah, begitu seterusnya. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah untuk jenis proses, di dalam satu proses alur perizinan, itu harus ada jenis proses penetapan izin. Jangan sampai tidak ada. Karena di penetapan izin ini di mana kepala dinas akan melakukan proses penetapan. Di proses penetapan ini kepala dinas akan memasukkan sebuah kode gitu ya, di mana dia sudah menyelesaikan atau mengakhiri proses layanannya sebenarnya seperti itu. Jadi ketika dia sudah ditetapkan, datanya itu masuk nanti sebagai izin yang sudah ditetapkan gitu. Oke, kemudian jangan lupa kalau sudah melakukan proses. Nanti mungkin Bapak bisa chat saya pribadi. Oh, udah dapat apa? Tadi nanti kasih apa namanya? Oh, ini. Jeda kita ya, jeda kita. Oke, mungkin sementara ini, sebentar, kalau sudah jangan lupa nanti dimasukkan lagi ke dalam alur proses ya, ke dalam settingan jenis izin, setting perizinan, jenis izin. Tadi alur yang tadi sudah dibuat, itu jangan lupa dimasukkan. Di mana? Di samping kantor pengisian. Oh. Oh, ini logonya. Oke. Oke, sip. Pas ya? Ya, ya. Oke, seperti ini. Nanti alur tadi ya, alur yang ini bisa dimasukkan yang tadi ke alur yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi yang ini ya. Oke. Nah, kalau sudah ini bisa disimpan.
Nah, nanti izin yang sudah kita setting tadi ini akan sesuai dengan alur proses yang untuk materinya seperti itu. Untuk alur proses, jenis izin dan alur proses, Bapak Ibu juga bisa ke channel YouTube kita ya. Untuk jenis izin dan alur proses ini udah kita update videonya. Jadi selain yang ada di sini, ini juga sudah ada di sana. Nanti bisa dicek juga di channel kita. Mungkin gitu, kalau ada yang ingin bertanya, bisa bertanya, silakan. Izin tanya, Pak. Ya. Dari Bapak Tengah, Pak. Di unmute dulu. Halo, ini agak pelambang nih. Enggak lengkap. Itu loh sebenarnya kan. Enggak lengkap berarti kan enggak bisa sampai tanda terima. Cuma dapat nomor urut. Ya, gimana? Nama, nomor HP, mungkin lo jenis usaha. Dari mana? Ya, dari Bangka Tengah, Bu. Ya, silakan. Ini Bangka Tengah ya? Ya. Ya, terkait alur proses, Bu ya. Nah, di situ kan pada proses pertama itu pendaftaran dan pemeriksaan berkas persyaratan, Bu ya. Iya. Nah, terus prosesnya izinnya sudah jalan nih. Pemohon kan memasukkan persyaratan-persyaratan yang sesuai yang kita tentukan, seperti upload KTP, Bu ya. Ternyata yang diuploadnya bukan KTP, artinya kan salah dia memasukkan persyaratan, Bu ya. Untuk alur proses bisa nggak kita kembalikan lagi ke pemohonnya bahwa persyaratannya itu salah atau tidak lengkap. Nah, gimana buat alur prosesnya? Ya, nyampein ke penerima berkas nanti ya ke dokumen yang tadi kan Mas Bang. Baik, untuk sementara prosesnya memang akhirnya harus manual ya, dalam arti kita harus kontak langsung ke pemohonnya. Karena memang by system ini baru kita masukkan ke list pengembangan juga untuk tahun ini, untuk yang itu. Jadi rencana kita memang sudah akan ada notifikasi ke pemohon. Jadi rencana kita pengembangan tahun ini untuk yang terkait misalkan persyaratan tidak lengkap, kita akan ada notifikasi ke pemohon bahwa dia nanti ada persyaratan yang belum lengkap. Nanti jadi kalau dia sudah lengkapi, dia juga bisa mention kita balik gitu ya. Ada notifikasi balik bahwa kita sudah bisa ngecek bahwa dia sudah menyelesaikan persyaratan yang tadi belum lengkap gitu. Itu sih. Ya, karena ini juga pengaruhnya ke proses izinnya, Pak. Karena kan di awal kita sudah tetapkan seperti 5 hari ya. Betul. Itu berjalan dari tanggal pendaftaran. Nah, karena dia lambat kan akhirnya lambat juga prosesnya. Ya, nanti kita juga masukkan itu. Minta tolong, Li, nanti dicek lagi, Mbak Lia, kemarin sih udah saya masukin ke list ya, kalau seingat saya, list pengembangan itu termasuk untuk counter ya, counter waktu itu akan dimulai ketika berkas lengkap. Gitu, gitu. Oke, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Izin Bu, izin tanya Bu. Ya, dari mana? Dari Kuburaya. Kuburaya, ya. Terkait dokumen izin jadi Bu. Jadi kami menggunakan dokumen izin jadi itu dokumen izin digital yang kami kirim ke pemohon dalam bentuk file yang sudah di TTE. Nah, pada tahap akhir itu kan kami membuat tahap penyerahan dokumen. Namun di tahap penyerahan dokumen itu yang kami inginkan itu ada customize untuk membuat tool pengiriman ke email yang terdaftar, yang didaftarkan oleh pemohon pada saat di awal dulu. Nah, itu kira-kira bisa nggak kita custom seperti itu? Sementara ini sih kami menggunakan file yang kami kirim langsung dari email kita ke email mereka gitu.
Jadi tidak ada dalam bentuk kertas yang kami serahkan ke pemohon. Nah, sementara sih seperti itu yang kami lakukan. Kira-kira bisa difasilitasi nggak untuk customize di tahap akhir penyerahan izin itu? ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak. Penyerahan izin saya ya nanti saya coba cek lagi. Saya lupa udah masuk ke list apa belum yang ini ya. Nanti kita masukkan ya, ini usulan yang baik. Nanti terkait dengan penyerahan. Seingat saya yang udah itu dia kalau sudah cetak ya. Balia apa inget nggak Mbak yang ini untuk yang proses yang ini? Mungkin ada komentar dari Mbak Lia nih. Ya, udah lupa. Mbak Lia, ada monitor? Ya Pak, intinya akan kami tindak lanjuti Pak yang ini Pak. Supaya untuk masuk langsung ya Izin, otomatis Bu. ke ini. Ya. Mungkin sekedar tambahan, Bu. Kalau memang bisa, nggak perlu kirim by email. Kalau memang bisa dicetak langsung lewat akun pemohon ya lebih baik lagi. Kalau seperti OSS kan. Iya, nanti kita buat satu list ya izin. Saya lupa soalnya belum terlalu ngecek. Nanti ada satu di akun pemohon itu ada satu menu ya seperti kayak di sebelah kiri gini kali ya. Menu untuk izinnya dia. Jadi izin-izin yang sudah pernah dia keluarkan gitu ya, atau dia pernah buat gitu ya, dari daerah mana, terus nanti dia tinggal klik dan dia bisa memunculkan lagi. Jadi si pemohonnya juga gitu, punya arsip elektronik, Mbak. Gitu. Siap, arsip Mbak, di pemohon tambahan ya. sedikit. Iya, Mbak, tambahan sedikit, Mbak. Ini kan untuk jenis proses. Iya. Jenis proses ini kan yang memang ada yang sudah disediakan sama admin. Sorry, dari Provinsi Sulawesi Tengah, Mbak. Sorry. Oke, siap. Bisa enggak ditambahkan jenis proses kalau misalnya seperti ini, Mbak? Case di kami bahwa itu permohonan masuk, itu langsung diproses dan dikirim ke teknis. Biasanya output dari teknis itu bukan hanya izin disetujui atau izin ditolak, tapi ada satu jenis alur lagi yang namanya perbaikan. Jadi jenis proses untuk perbaikan bisa ditambahkan enggak, Mbak? Jadi Perbaikan karena itu biasanya untuk apa ya? Jadi biasanya begini, Mbak. Kalau misalnya dia sudah upload akta, ternyata yang diupload itu dari beberapa akta hanya sebahagian akta yang dimasukkan. Di kami itu lolos biasanya karena aktanya yang terdaftar itu kelihatan baru 2, ternyata sudah 3 kali perubahan. Nah, jadi kita kalau misalnya boleh itu ditambahkan jenis proses untuk perbaikan supaya begitu dia memasukkan data yang baru itu tidak menimpa data yang lama. Jadi ada tracking datanya kayak gitu, Mbak. Ya paling yang tadi Pak yang saya udah infokan. Jadi nanti untuk persyaratan, nanti kalau emang persyaratannya itu dianggap tidak tepat atau apa ya, nanti dia di persyaratan. Jadi nanti di tahap itu nanti ada notifikasi, kita udah masukkan sih kalau yang itu ke list pengembangan kita ya. Jadi itu nanti. Ya, tapi kalau saya perhatikan tadi bahwa itu di tahap awal pendaftaran, Mbak. Maksud saya ini begitu dia diproses. Kenapa harus diproses ada kayak gitu? Seperti biasa begitu, Mbak, karena kadang di teknis ada beberapa penambahan terkait dengan rekomendasi kepala daerah. Masuk ke penolakan aja, Pak. Masuk ke penolakan aja kalau gitu. Nanti dia suruh buat baru lagi. Wah, bisa Mbak, nanti di SOP kita kalau gitu. Kenapa? Kan emang bisa kita menolak. Kan kita bisa menolak izin. Itu hak. Dia jatuhnya kalau dari teknis jatuhnya bukan di penolakan, Mbak, tapi di perbaikan. Dan dia diberi jangka waktu juga.
seperti itu. Ya udah dimasukin di teknis aja, nanti di waktu ke tim teknisnya diperbaikan di. Enggak, teknis juga boleh menolak kok. Siapa bilang teknis nggak boleh menolak? Boleh. Teknis untuk menolak boleh, berhak. Tidak Boleh, diterima boleh. Kenapa nggak boleh? Iya, tapi untuk case yang ini karena agak sensitif, Mbak. Jadi terkait dengan proses waktu. Jadi kalau dia mendaftar, terus dia daftar ditolak, terus daftar kembali sementara SK yang lama sudah mati, itu tidak dibolehkan lagi. Gitu. Ini terkait izin apa ya? Banyak, Mbak. Di kehutanan juga, di pertambangan dan lain sebagainya. Banyak, Mbak. Perbaikannya fungsi. Saya masih belum nangkep ininya, soalnya urgensinya untuk menambahkan itu. Saya belum nangkep soalnya. Kenapa harus menambahkan itu? Nah, di dalam, apalagi di dalam situ. Dan dia emang kesalahan dari pemohon. Nggak kesalahan dari pemohon sih, Mbak. Jadi begini, kalau misalnya ini kan terkait dengan, misalnya begini, Mbak, peta koordinat. Yang dimohon itu 10 hektar misalnya. Nah, tapi di teknis, begitu di layout ke peta nasional itu masuknya hanya 8 hektar. Nah, peta permohonannya diperbaiki kembali tanpa harus menolak, dan itu menjadi record baru, jadi tidak menimpa file yang lama, jadi tidak merubah file yang ada di persyaratan, tapi di record di jenis prosesnya. Dibuat aja kalau kayak gitu, jadi nanti pas waktu diproses di tim teknisnya ada dibuat, jadi tim teknis itu masuk ke data yang baru. Bikin satu form nanti dibikin satu alur, tambahin satu alur lagi untuk memasukkan data dari tim teknis, disesuaikan sama data untuk tim teknis, jadi beda. Jadi yang di tim teknis itu data dari tim teknis saja. Kalau emang dari pemohonnya itu dia bilang 10, di tim teknis 8 ya 8, kayak gitu. Bisa kayak gitu dibikin aja. Dibikin di jenis proses yang sama atau proses yang berbeda, Mbak? Di proses yang baru, bikin aja sendiri. Kan bisa tambah proses. Jenis proses, Mbak? Di jenis prosesnya. Bikin aja jenis proses BAP kan, di BAP. BAP-nya beda sama data entry data, kan bisa. Oh, gitu. Makanya kita siap. Jadi nanti datanya akan berbeda. Nanti yang akan diambil adalah data yang terakhir. Jadi misalkan kita mau ngambil data yang, atau dua-duanya datanya tetap terekod, silakan aja. Nanti yang dicetak itu diambil dari data yang di BAP. Jadi kalau misalkan di sini, di alur proses di sini, misalkan sebelum rekomendasi nih ya, misalkan anggaplah ini alur prosesnya harus ada BAP dulu ya, harus ada yang ke lapangan atau apa gitu kan. Ini kita bikin satu alur lagi di sini. Kalau di IMB kelihatan sih, di alur satu lagi itu namanya untuk BAP. Jadi di BAP dia ke lapangan, dia ngecek lagi, kalau dia nggak sesuai dengan waktu dia entry data, ini kan entry data dari kita ya, tim teknis ya, sesuai dengan pengakuan si pemohon ya. Nanti BAP bisa dimasukkan data yang berbeda gitu. Oke. Itu berarti tinggal tanpa harus menambahkan jenis proses. Maksudnya begini, Mbak. Maksud saya tadi begini, itu kan ada proses entry data, cetak draft izin, rekomendasi dan lain sebagainya. Maksud saya nama jenis prosesnya ditambahkan satu, proses perbaikan data teknis seperti itu. Nggak usah perbaikan, Pak, masukkan data BAP aja. Nah, di awal, Mbak, di awal. Ya, Mbak, maksud saya di awal tadi, kita bisa masukkan di BAP saja. Ya. Iya, di BAP saja. Kan itu kan emang udah tim teknis yang masukin datanya kan, bukan BPMPT iya, kan. Betul. Iya, masukin BAP aja, Pak. Jadi malah lebih jelas emang itu data resmi dari tim teknis gitu, bukan kita yang masukin. Oke. Ya. Itu ya, silakan. Ya, dari Aceh. Untuk teknis sudah bisa melihat ini nggak dokumen yang diupload oleh pemohon ketika pemohon mengajukan secara mandiri izinnya?
Gimana? Sorry. Tim teknis back office untuk melihat dokumen persyaratan yang diupload oleh pemohon sudah bisa nggak Mbak? Yang Bisa sih harusnya pemohon download harusnya udah bisa ya. ada di jenis proses apa Mbak? Di memeriksa berkas. Oh itu kan di front office bisa kita setting untuk back office-nya. Bisa di custom sendiri. Oh bisa di custom. Kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa yang untuk download itu nanti file itu. Karena kalau kita kasih menu yang menerima dan meriksa berkas nanti kan bisa diedit juga dia. Iya. Buat form Pak, buat form view persyaratan ada itu contohnya. Oh ada. Form view persyaratan contohnya. Oh, oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain. Bapak Ibu untuk alur proses ini, kalau menurut saya pribadi ya ini yang paling harus pas ya gitu. Artinya kekuatannya tuh ada di setting ini sebenarnya. Bentar, saya harus pindah karena di sini berisik. Nanti seperti FCD remote. Oke, alur proses ini termasuk proses yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Karena alur proses ini adalah SOP dari tempat Bapak Ibu dan biasanya ini yang sangat beda gitu ya, bisa berbeda walaupun sama-sama di instansi yang sama, tapi alur proses itu bisa berbeda karena kebutuhannya juga berbeda gitu. Sebagai contoh seperti ini ya, mungkin ini contoh kasus saja. Ada daerah yang anggarannya untuk tim teknis itu ada di DPMPTSP-nya. Ada daerah yang untuk tim teknisnya itu ada di dinasnya masing-masing, dinas-dinas teknisnya gitu ya, dinas terkait gitu ya. Nah itu bisa jadi akhirnya ini nanti juga berbeda karena untuk terkait misalkan kalau ada terkait dengan cetak surat tugas misalkan untuk ke tim teknis. Misalkan saya contoh ya ngambil alur proses yang ada tim teknisnya. Sorry. Nah, misalkan ini yang IMB ya. Yang IMB. Pak, mungkin ada yang putar. Ada yang apa ya? Menghidupkan mic semua. Bapak mana semangat? Baik, misalkan alur proses IMB seperti ini. Kalau untuk IMB kan nah ini ada penjadwalan tinjauan misalkan ya. Jadi untuk penjadwalan tinjauan kan terkait dengan siapa yang akan mengeluarkan surat tugas nih. Nah, surat tugas ini misalkan adalah yang mengeluarkan dari DPMPTSP, berarti kan terkait dengan penganggaran ke tim teknis adalah yang mengeluarkan PTSP gitu. Nah, kalau misalkan ternyata yang mengeluarkan penjadwalan tinjauannya itu adalah dari dinas teknis yang terkaitnya, maka kan bisa jadi ada perbedaan ya untuk alur prosesnya. Nah, makanya untuk alur proses ini harus bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu juga. Nah, ini kalau seperti ini, contohnya adalah alur proses di mana ada tim teknis yang terlibat. Jadi kalau misalkan yang tadi sebelumnya dianggap tidak ada tim teknis, kalau yang ini ada tim teknis. Jadi mulai dari pembuatan BAP,
ya, mulai dari nomor 8 pembuatan BAP ini, dia sudah masuk ke alur prosesnya si tim teknis. Nanti kita harus setting tadi seperti yang udah dijelaskan Mbak Lia waktu belajar tentang autorisasi, itu nanti untuk tim teknisnya harus kita kasih hak akses di mana si proses jenis proses ini di nomor 8 misalkan, berarti dia bisa masuk ke proses ini. Pembuatan BAP, cetak BAP, lalu dia buat rekomendasi dan cetak rekomendasi gitu ya. Jadi ini ada proses 4 langkah lah ya, 4 proses yang dilaksanakan oleh tim teknis gitu. Oh, ditambah ini mungkin kalau dia ada retribusinya, berarti dia melakukan proses perhitungan retribusi, lalu terkait dengan SKRD ini. Nah, gitu. Karena orang tinggal aja nih. Mungkin gitu, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Mbak enggak? Di report sebelah kanan. Izin Mbak. Ya. Ya, dari Samarinda Mbak. Oh ya. Mbak, ini kalau saya lihat dari penetapan izin, ada alur proses namanya penetapan izin. Itu bedanya sama pembuatan izin apa ya? Maksudnya penetapan izin itu apa gitu? Oke, kalau jadi memang kita udah ada di si Cantik sudah kita siapkan ya jenis proses namanya melakukan proses penetapan izin. Penetapan izin ini adalah proses di mana kepala dinas melakukan proses penetapan apakah dia menolak atau menetapkan satu izin. Gitu. Nah, sebenarnya formnya sih sebenarnya bebas ya mau bentuknya seperti apa. Pun kalau Bapak mau bikin namanya penetapan izin tapi isinya entry data ya bisa aja gitu ya. Gitu. Cuman di kita kalau dia sudah masuk ke penetapan izin ini ada form penetapan izin, nanti bisa dicari aja, bisa di-copy juga form-formnya di template form. Itu ketika dia sudah memasukkan data menetapkan, maka alur proses di si Cantiknya ini dianggap sudah selesai gitu, izinnya itu sudah selesai sampai melakukan proses SLA-nya lah. SLA-nya selesai ketika dia melakukan proses penetapan. Jadi itu sih. Izin Mbak. Ya. Nyambung dengan pertanyaan sebelumnya terkait penetapan izin. Kan ada 2 opsi pada saat penetapan izin. Baik itu diterima atau ditolak. Ketika diterima kan dia akan generate nomor izin. Namun kalau misalnya pada saat kita memilih opsi ditolak, bagaimana kita sudah membuat nomor baru, maksudnya nomor yang untuk penolakan, jadi supaya ada pembeda gitu, Pak. Kira-kira bisa nggak diakomodir di sistem? Makasih. Ya, nanti penolakan juga nanti udah kita siapin Pak untuk alurnya. Saya kayaknya kalau di demo udah di yang si Cantik demo layanan.go.id udah up sih. Kalau mau dicoba udah ada untuk penolakan izin. Jadi udah kita siapin alur proses si Cantik demo. Oh ya silakan ya. Iya, jadi untuk penolakan izin ini sudah bisa Bapak Ibu terapkan sebenarnya. Jadi nanti ini sudah ada namanya proses cetak surat penolakan, sama satu lagi cetak, ada 2 proses pokoknya. Nah nanti proses yang cetak surat penolakan ini tetap Bapak Ibu masukkan di dalam alur proses. Nah, hanya saja nanti pada saat ada proses permohonan masuk, ini prosesnya tidak akan muncul di proses permohonan. Nanti akan muncul proses tersebut pada saat di penetapan izin, itu Bapak Ibu memilihnya ditolak. Gitu. Jadi, coba deh Mbak Rina, coba di alur prosesnya ditambahkan cetak surat penolakan deh Mbak. Coba di alur prosesnya. Di alur prosesnya, kenapa? Ya, ditambahkan proses cetak surat penolakan. Oke. Di sini ya. Ya, misalkan di nomor 22 juga boleh. Cetak. Ada surat penolakan, kalau salah. Penolakan. Tidak dapat cari fax. Sorry. Perizinan. Penolakan ya. Ya. Oh, udah di up ya?
Sudah di-upload. Nah, itu ada Yang dua. surat ini ya? Iya, bisa salah satu sih sebenarnya sama aja. Nah, itu bentuknya ada saya report, ada template data biasa. Bisa dipilih atau bisa sih sama aja sih, Mbak. Urutannya bisa nomor urut berapa aja? Bisa. Jadi bisa Bapak Ibu taruh di mana aja sih sebenarnya. Nah, nanti muncul proses sendiri yang dia. nomor jadi nanti pada saat proses nomor 22 ini yang surat penolakan, pada saat ada permohonan masuk, dia belum muncul, Pak. Jadi nanti surat penolakan ini belum akan muncul. Nanti dia akan muncul pada saat di proses penetapan Bapak milihnya ditolak, baru dia akan muncul. Apa yang ditanyakan, Om? Itu yang nanti akan muncul. Masuk. terkait dengan penolakan ya. Jadi kalau untuk jadi kalau untuk cetak penolakan izin itu untuk masih tanda tangan basah, tapi kalau surat penolakan itu sudah menggunakan P12 tanda tangan elektronik. Gitu. Nanti dicoba-coba aja Pak dulu. Dan dia muncul kalau dia ditolak aja ya. Kalau dia muncul hanya kalau dia ditolak. Ya, dan dia akan muncul kalau proses penetapan izinnya dipilih ditolak. Halo Mbak. Halo, kita ada ini buat template ini. Penolakan. Template-nya, template penolakannya? Mau nanya Mbak. Penolakannya bisa dibikin sendiri ya, nanti template-nya seperti apa. Pak, kalau buat yang form reportnya misalnya di nomor 22 itu wajib diisi reportnya itu, template datanya itu bikin sendiri atau dari mana itu Pak? Nah ya itu. Kan terkait surat penolakan sama aja seperti surat penetapan izin ya, surat izin ya. Kan tergantung daerah masing-masing, mau kopnya seperti apa, data yang dikeluarkan apa aja. Jadi ya dibikin Pilihan masing-masing. template-nya itu otomatis apa bikin sendiri? Dibikin sendiri template-nya sama seperti Di mana itu bikinnya dah? di template data. Oh, di template data. Ya. Ini nanti ada sesi materi terkait dengan template form sama template data kok Pak. Iya. Ini kan tadi baru belajar alur ya, Bapak Ibu, baru belajar alur. Nanti di alur tadi kan tadi ada tautan yang terkait dengan report sama form ya. Nanti report sama form itu nanti kita harus bikin. Nanti setelah ini ada materi selanjutnya terkait dengan form dan tentang report. Ya. Ya belum, apa ditanyakan ini. Tiba-tiba ada aja tadi Mbak. Dikirain sudah ada dari sananya. Nanti dibuat sendiri. Ini dibuat sendiri. Gitu, ya. Semua yang ada di sebelah kanan ini ya, yang sebelah kanan nih ada form SKRD, cetak SKRD, ini semua dibuat sendiri ya. Sebenarnya ini nanti dibuat sendiri sama Bapak Ibu. Seperti itu. Izin Mbak. Ya. Terkait yang tadi Mbak, proses download yang di back office. Gimana itu? Di alur proses mana yang bisa kita tambahkan? Kan tadi ada yang nyaut bisa. Mungkin di verifikasi BU itu ada tadi manualnya. Ada form entry data, itu bisa ditambahin. Nanti itu masuk ke materi form ya. Setelah ini ya, materi besok ya. Di template form. Nanti kita bisa ngambil. Kita rapat jam berapa? Oke. Terkait alur proses ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Mbak, Ya. di sini saya menemukan permasalahan. Perkenalkan, saya Wawan dari Biak, Kabupaten Biak Import. Ya. Ketika membuat izin membuat izin baru tanpa harus mengcopy data dari izin kabupaten lain. Terus waktu kita coba di proses permohonan, ketika template form ke template data malah tidak bisa diklik. Itu permasalahannya dari alur proses atau dari jenis izinnya, Pak? Gimana? Tadi Gimana Pak alur tadi permasalahannya? Nggak nangkep. Jadi waktu kita membuat jenis izin baru, Mbak. Ya, terus kita izinnya sudah jadi terus kita mau simulasikan.
setelah kita simulasikan dari template form ke data yang kita izin tidak bisa diklik. Iya, ada angka. Nah, kita approve dulu kan, Dari- setuju. Keluar usernya. Dari form ke data tuh maksudnya gimana? Kali di-uploadnya kayak semua barang apa tuh? Dari form di proses permohonan. Kan sudah selesai kan, bikin form Ya. kan, Fem itu saya simpan kan, disimpan. Ya, abis itu masuk ke transaksi lagi, pilih proses permohonan lagi, terus klik 3 lagi, emang gitu. Iya, tapi ketika kita klik kita klik cetak izin kayak begitu, tidak muncul cetak izinnya kayak begitu. Oh, kalau Ini, gitu, ini prosesnya yang nggak bisa diklik atau gimana Pak? Prosesnya. Contohnya proses apa Pak? Contoh proses izin kayak IMB begitu. Pas kita mau cetak izin tidak bisa diklik, malah tidak ada logo template datanya gitu. Oh, Lalu prosesi transaksinya hilang. Jadi seharusnya dia prosesnya cetak izin, tapi pada saat diklik nggak melakukan proses apa-apa gitu ya? Iya, betul sekali. Dan sedangkan nggak ada logo yang kayak bentuk kertas itu untuk mencetak gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oh, ya jadi dipastikan dulu Pak di alurnya yang Bapak buat, alur yang Bapak buat itu dipastikan dulu proses tersebut tautannya sudah benar atau belum, sudah benar report atau belum tautannya. Nah, terus kalau emang sudah benar, coba di bagian override biasanya itu nyangkutnya di bagian override setting jenis izin. Lagi meeting, Sob. Oh iya, Pak. Lagi meeting. Itu saja dari saya, terima kasih. Hah? Bukan nih. Dipertahukan itu. Kominfo Indonesia. Kalau untuk masalah nomor yang loncat itu gimana, Bu? Nomor yang loncat di bagian proses apa Pak? Nah, kadang kan pas di penambahan baru itu kadang bisa loncat. Dari awalnya 2, kemudian selanjutnya bisa 4. Di nomor pendaftaran atau di nomor di SK penetapan izin? Di nomor pendaftaran. Di nomor pendaftaran. Ini nomor pendaftarannya dipakai untuk semua izin atau gimana? Kalau formatnya sama sih Mbak, tapi cuman diberi nama lain juga ada gitu. Gimana itu? Apa itu yang bikin ke double? Biasanya kalau double itu sebenarnya ini emang lagi ada trouble sih Pak di kami. Kami masih nyari ini errornya itu di mana terkait dengan nomor-nomor lompat ini. Tapi biasanya nomor lompat ini terjadi di proses penetapan izin. Nah, kalau di proses penetapan izin, trouble lompatnya di proses penetapan izin, itu solusinya mungkin sementara pada saat proses penetapan izin itu Bapak simpan dulu, baru dilanjut. Baru setelah itu nanti jadi nomornya tersimpan dulu, jadi diklik tombol simpan dulu baru diklik proses berikutnya gitu. Tapi kalau untuk di pendaftaran nanti coba lihat dulu kasusnya kayak gimana, nanti baru bisa kita cek sih Pak gimana baru. ya biasanya disimpan dulu, ya benar. Nanti baru. Kalau di pendaftaran sih kayaknya belum tahu deh aku malahan. Iya, di pendaftaran itu kayaknya jarang deh, tapi nanti kalaupun emang lagi ada trouble kayak gitu, bisa di itu aja Pak, dikirim apa sih gambarnya, gambar error apa gambar double-nya, nanti biar kami coba tracking dulu permasalahannya di mana. Oke, Bu, makasih. Gitu, iya. Halo? Ya. Ada juga di satu lagi kasusnya. Jadi ketika di front office-nya menerima meriksa berkas sudah selesai, kan larinya ke back office. Tapi dia ketika back office-nya membuka alur proses seperti sudah diklik. Jadi ketika dia buka sudah ada notifikasi sudah di-input kayak misalnya entry data di back office-nya. Tapi nama yang inputnya itu front office gitu. Data di entry, data. Ya sebenarnya belum di entry, tapi ketika dibuka oleh back office-nya, menunya sudah di entry situ, sudah muncul nama yang entry-nya.
Tapi yang nama yang entry kan dia ada notifikasi dari ketika di transaksi kan kita klik muncul alur prosesnya. Ya di situ muncul nama yang entry-nya itu front office, sedangkan front office nggak buka kan sudah kita batasi dia tidak bisa mengakses yang back office-nya gitu. Oh, ini biasanya ini proses yang loncat berarti ya Pak ya. Padahal bukan si tugasnya FO, tapi di transaksinya tertulis bahwa FO yang melakukan gitu ya. Betul. Nah, iya, jadi ini kemarin ada kasus juga, ada daerah yang mengalami trouble kayak gini. Jadi kemarin setelah di tracking, ternyata si petugas FO-nya ini, di bagian prosesnya dia mengklik proses berikutnya itu 2 kali, atau dia bisa mengulang proses berikutnya. Jadi sebenarnya kan proses itu kan cukup sekali aja tuh Pak. Di proses berikutnya sudah selesai. Nah ini ternyata setelah ditelusuri si petugas FO itu mengulangi proses tersebut dan dia mengklik proses berikutnya. Jadi sehingga proses berikutnya itu jadinya loncat double. Jadi ada 2 proses yang sudah dilewati gitu. Jadi nanti kalaupun emang teman-teman FO mau mengisi datanya diulang atau ada data yang salah, itu ada data yang salah. Simpan aja, jangan diklik. Simpan aja. Iya, karena kalau di proses berikutnya nanti dia loncat prosesnya. Iya, oke Pak, terima kasih. Ya, iya. Baik, untuk alur proses, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Rencananya besok ya, kita ada terkait dengan lanjutannya jam 10 lagi ya. Nanti untuk materinya adalah template form kalau nggak salah untuk yang besok kita belajar. Yang untuk hari ini ada, ya silakan. Ya, ini dari Muaro Jambi. Kita kan mau coba ngelingkan ke tim teknis. Kan tadi Mbak Lia di sesi pertama sudah tentang autorisasi. Nah, kalau untuk tim teknisnya, kalau bisa dilihatkan ke kami bagaimana yang untuk tim teknisnya autorisasinya itu apa aja. Soalnya, ya apa aja yang kita kasih untuk ke tim teknisnya gitu. Kalau untuk misalnya apa aja yang akan dikasih ke tim teknis itu sangat tergantung dengan kebutuhan kayak tadi yang Mbak bilang rekomendasi, DAP, nah itu. Iya, itu tergantung kebutuhannya apa, ya bisa beda-beda tiap daerah, bisa jadi juga nggak juga itu gitu. Nama-namanya kan tergantung daerah ya. Artinya mungkin kalau untuk lokasinya saya bisa cuma kasih tahu di mana tempat settingnya gitu ya. Tapi kalau untuk jenis prosesnya apa disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Jadi misalkan ini tadi kita udah masuk ke penggunanya di sini. Misalkan tadi dia sebagai dinas teknis PU. Lalu kita kasih hak akses di sini. Dia masuknya ke jenis proses apa? Pengguna masuk ke bawah. Ini kan ada unit kerja, jenis izinnya apa yang boleh dia masuki? Ya kita setting yang mana. Dia unit kerjanya apa? Dinas PU misalkan. Terus jenis prosesnya yang boleh dia masukin jenis proses apa? Ya udah tambahkan saja jenis prosesnya apa gitu. Ini boleh tadi terserah BAP, rekomendasi atau yang lain gitu ya, tergantung dengan kebutuhannya. Kalau yang umumnya sih terkait dengan BAP, terus rekomendasi, pemberian rekomendasi, kalau ada terkait SKRD, perhitungan retribusi itu biasanya. Kalau yang IMB ya biasanya itu. Kalau yang lain disesuaikan aja dengan alur prosesnya yang mana. Ya. Jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik kita nentuin orangnya prosesnya apa, tapi kita siapin SLA, kita siapin SOP-nya, SOP kita seperti apa, kita sesuaiin. Oh, kalau tim teknis kita tuh boleh masuk proses ini gitu. Yang namanya kepala dinas bolehnya masuknya ke mana gitu. Gitu. Ya. Makasih Mbak. Ya. Mungkin itu ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya.
Kalau sudah, mungkin kita akhiri Izin, dulu ya. Pak. Ya, Terakhir, ya. Dari mana? terkait Kuburaya, Mbak. Ya, silakan. Terkait masalah penolakan tadi, penomorannya itu bisa kita custom di menu setting penomoran nggak? Yang membedakan antara penetapan izin diterima sama penetapan izin ditolak. Apa mesti harus sama? Nah, ini untuk coba. Mbak Lia bisa bantu, Mbak? Mana Lilia? Kalau untuk penomorannya seperti apa? Gimana? Kalau untuk penomoran izin yang ditolak seperti apa untuk settingnya? Jadi penomoran itu, jadi kalau untuk penomoran ini masih satu Mbak, masih gabung di proses penetapan izin. Jadi kan penetapan izin itu kan sudah ada nomornya ya. Nah jadi nanti pada saat mencetak SK penolakan izin pun ngambilnya dari nomor proses penetapan izin itu. Nomornya masih belum dipisahin sih. Oh, maaf, artinya berarti penomoran penetapan itu menjadi penomoran izin diterima atau ditolak gitu, Mbak? Iya, untuk saat ini gitu Pak. Jadi penomoran itu masih digunakan untuk proses apabila izin yang diterima atau ditolak. Gitu. Atau mau dipisah aja Mbak baiknya? Enaknya gimana Mbak Rini? Ya sih, mestinya mungkin dipisah ya kalau itu ya. Tapi baiknya dipisah, Bu. Baiknya dipisah. Sebaiknya sih dipisahkan, Bu. Soalnya ada di tata naskah dinas itu yang berbeda. Gitu. Nah, nanti coba nanti kita diskusiin dulu ya Pak sama tim. Nanti mekanismenya mau gimana untuk penomoran SK penolakan izinnya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Mungkin itu ya tadi udah kita catat juga yang tadi mungkin termasuk yang terakhir terkait penolakan izin tadi penomoran. Ternyata tadi udah bisa ya untuk alur proses penolakan. Nanti bisa dicoba aja Bapak Ibu yang memerlukannya. Baik, mungkin sementara seperti ini dulu. Kita akan lanjut lagi besok insya Allah jam 10 ya. Dengan aturan yang sama seperti yang sekarang. Mudah-mudahan materi yang hari ini bisa dipahami dan membawa manfaat kepada Bapak Ibu semua. Mungkin sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.